Halo guys, kembali lagi nih di YouTube channel aku. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di sini, jangan lupa ya guys, klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video aku selanjutnya. Nah, di video kali ini, aku bakal bahas alur cerita animasi yang bergenre horror guys. Animasi ini menceritakan kisah seorang staf rumah sakit yang dimintai pertolongan oleh arwah korban pembunuhan. Oke guys, nggak usah lama-lama, langsung kita mulai saja ceritanya. Awal cerita diperlihatkan seseorang yang sedang sibuk menyelesaikan pekerjaannya. Ya, dia adalah John, salah satu staf rumah sakit swasta di kota ini. Si John yang sudah 5 tahun bekerja di rumah sakit ini hampir tidak pernah mengalami hal-hal mistis. Hingga tiba-tiba, dia dikejutkan oleh dering telepon yang ternyata dari atasannya. Atasannya pun meminta John untuk datang ke ruangannya sekarang juga. Tanpa pikir panjang, si John langsung bergegas pergi ke ruangan itu. Sesampainya di sana, si John langsung duduk dan diberitahu bahwa ada salah satu karyawan yang bekerja khusus shift malam. Baru-baru ini di PHK sehingga mereka membutuhkan seseorang untuk menggantikannya sementara, sampai perekrutan baru pun tiba. Saat itu juga, si John langsung menawarkan diri bahwa dia mau untuk menggantikan posisi itu untuk sementara. Ya, hitung-hitung buat nambahin bayar kos lah. Soalnya kan di musim seperti ini lagi susah-susahnya cari duit. Betul nggak guys? Lanjut, atasannya pun langsung menyerahkan jadwal baru pada si John untuk 1 minggu ke depan. Si John langsung menerima jadwal barunya dan langsung keluar dari ruangan itu. Singkat cerita, ini adalah hari ketiga si John bekerja shift malam. 3 hari pertamanya berjalan biasa saja. Dan untuk menghilangkan rasa jenuh, dia sering berjalan-jalan di lorong rumah sakit, di bangsal darurat, dan juga di kamar mayat. Si John ini gabut kok malah ke kamar mayat, ngapain coba? Suatu malam, si John sedang menyusun laporan, dan salah satu temannya ada yang menyuruhnya untuk datang ke bangsal darurat. Setelah sampai di sana, dia baru mengetahui bahwa seorang pasien di bangsal darurat baru saja meninggal. Pria itu mengalami kecelakaan yang mengerikan. Dia melihat 3 dokter yang keluar dari ruangan itu, dan ketiga pakaian mereka juga berlumuran darah. Kemudian si John mendapat instruksi untuk memindahkan pria malang itu ke kamar mayat, dan postmortem akan dilakukan keesokan paginya. Si John ini sudah cukup banyak melihat mayat, tetapi ketika dia sampai di dalam ruangan, matanya terbelalak dan jantungnya terasa deg-degduk. Dia melihat mayat yang seperti habis dimutilasi di tempat tidur. Ada banyak darah di ranjang itu. Dagingnya pun memancar keluar dari luka di kaki dan tangannya. Tapi, itu bukan bagian yang paling menakutkan. Saat si John melihat wajah pria itu, tubuhnya pun gemetar dan bulu-bulunya juga langsung berdiri. Kepala pria itu menghadap si John dengan mulut yang menganga seperti habis kena azab. Saat itu juga temannya menepuk punggung si John dan si John pun kembali tersadar. Temannya pun berkata, "Ngopo kowe John? Malah ngalamun baik. Wes ndang gak digowo." Si John hanya terdiam dan langsung membawa pria malang itu ke kamar mayat. Sesampainya di kamar mayat, si John pun membuka penutup mayat dan terlihat lagi wajah yang menyeramkan itu. Dan langsung dimasukkannya ke dalam lemari penyimpanan. Kemudian si John kembali lagi ke ruangannya dan melanjutkan menyusun laporan yang belum selesai. Keheningan malam ini membuat si John merinding parah. Saat itu juga, si John mendengar suara seperti langkah kaki yang sedang berjalan di luar ruangannya. Dia pun bangun dan keluar dari ruangannya, kemudian mencari asal suara itu. Di
Dia tidak melihat siapa-siapa di sini, tapi dia curiga dengan kamar mayat yang berada tepat di depannya. Si John masuk ke kamar mayat dan langsung kaget saat melihat lemari penyimpanan pria malang tadi terbuka. Dia mendekatinya dan menarik mayat itu keluar. Terbelalak mata si John saat melihat mulut yang tadi menganga kena azab sekarang tertutup rapat dan matanya meliriknya dengan tajam. Dia langsung memasukkannya lagi dan bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Saat mendekati pintu keluar, si John pun mendengar sesuatu dan langsung menoleh. Kali ini, dia benar-benar merasa takut karena melihat mayat itu merangkak keluar dan langsung berdiri di hadapannya. Banyak sekali darah yang membanjiri lantai itu. Si John yang sangat ketakutan pun hanya bisa menatapnya dengan nafas yang sudah tidak teratur. Tiba-tiba mayat itu bilang kalau dia ingin minta tolong kepada si John. Dia langsung memberitahu kalau dia telah diracun sebelum naik mobil, dan minta tolong juga untuk memberitahu kebenaran ini ke keluarga dan kerabatnya nanti. Kalau si John tidak mau menurutinya, maka mayat itu akan terus mengganggunya. Belum sempat menanyakan siapa yang meracuninya, tiba-tiba pintu lift terbuka, dan dia melihat temannya bersama dokter itu menuju ke arah ruangan itu. Ketika si John mau kembali ke ruangannya, dia menoleh ke belakang untuk memastikan, dan betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa lemari mayat yang tadinya terbuka dan ada begitu banyak darah di lantai, sekarang tertutup dengan rapi seolah-olah dari tadi tidak terjadi sesuatu. Merasa kacau di kepala, si John pun langsung berjalan menuju ruangannya. Tapi sebelum masuk ke ruangan tersebut, si John mengatakan kepada temannya bahwa dia merasa ada alasan lain di balik kematian pria itu. Dia merasa kalau pria itu tidak begitu saja mati karena kecelakaan, melainkan dibunuh oleh seseorang. Namun, temannya dan kedua dokter itu hanya bengong dan terkejut dengan perkataan si John. Lalu dia pun mengambil tasnya dan bergegas pulang. Beberapa hari kemudian, si John mendapat telepon dari temannya. Temannya pun bilang bahwa apa yang dikatakan si John kemarin malam adalah benar terjadi. Setelah hasil postmortem keluar, ditemukan jejak racun di tubuh pria malang itu, dan kasus pun baru ditangani oleh pihak kepolisian. Mendengar pernyataan temannya itu, si John pun langsung keringat dingin, karena dia tidak percaya bahwa hal mistis yang telah dialaminya beberapa waktu lalu adalah kenyataan. Dia langsung terduduk di kursi karena merasa lemas, letih, dan lesu. Singkat cerita, pihak kepolisian pun akhirnya menangkap pacar dari pria malang itu sebagai tersangka karena bukti yang mengarah ke dia begitu kuat. Dan di hari terakhir si John bekerja shift malam, seperti biasanya, dia membawa mayat untuk dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan. Tetapi saat mau keluar, dia melihat pria malang itu di ujung lorong dengan sedikit senyum di bibirnya. Si John yang ketakutan pun hanya bisa terdiam melihatnya. Tapi kali ini, pria malang itu tidak akan mengganggu si John lagi. Dan dia mengangkat tangannya tanda terima kasih kepada si John yang telah mau untuk membantunya. Dan selesai.